Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September 2024. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Energi kamu di bulan September, tentang general kamu, percintaannya kamu, dan keuangannya kamu ya. Kita akan coba bahas, serta kesehatannya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Ada the cloud. Ini awan hitam ya, kabut hitam. Atau sebuah masalah yang akan terjadi pada kamu. Tapi hebatnya kamu, di sini ada the scales, ada the rider ya. Hidup kamu akan stabil. Ini ada yang akan datang, terus ini ada decay, ada solusi yang akan kamu dapatkan. Kita akan coba cek lagi di sini, nanti kita baca seperti apa alur dari cerita energi kamu di sini. Jika tidak resonate, abaikan ya. Bisa kamu skip. Honesty. Ada judgment. Nah, perubahan itu pasti akan terjadi. Jika ada solusi, ya pasti perubahan itu akan terjadi. Di sini juga ada guilt. Ada envy. Nah, ada juga sih orang-orang yang iri sama kamu. Banyak orang-orang yang tidak suka sama kamu sebenarnya. Entah karena kamu yang kegantengan, kamu yang kecantikan gitu ya. Jadi banyak orang yang kayak, ya bisa jadi dia iri sama kamu. Karena kamu orang yang lebih dari dia gitu loh. Dan dia seperti tidak bisa seperti kamu. Nah, jadi dia kayak iri aja. Kamu mungkin banyak yang menyukai, lawan jenis mungkin banyak yang dekat sama kamu, sementara dia enggak. Ya bisa jadi dia iri sama kamu. Tapi inilah mungkin suatu masalah yang kamu hadapi ya. Oke. Nah, ini dari bacaan jurnal kamu, kita akan baca dulu. The Cloud, ini awan hitam. Awan hitam ini gambaran sebuah masalah atau problem ya, ataupun tantangan, hambatan. Banyak yang terjadi. Jadi di bulan September, kamu akan merasakan, oh ini tantangan aku, oh ini masalah aku, oh ini hambatan bagi aku. Dalam hal apa? Ya apa yang menjadi visi dan misi kamu di bulan September itu tidak akan mudah untuk kamu lewati. Itu akan ada tantangannya, akan ada masalahnya. Tapi hebatnya kamu ya, di sini aku melihat kamu punya solusi untuk mengatasi masalah itu. Ya. Bisa jadi jika kamu tidak merasa, oh aku tidak menemukan solusi dari diri aku, tetapi ada yang hadir ke dalam hidup kamu yang membantu kamu di sini. Ya. Jadi ini baca saja jurnal kamu, di mana mungkin kalau dari segi cinta, mungkin ada seorang yang akan hadir gitu ya. Akan hadir seseorang ini ke dalam hidup kamu, mungkin untuk mengobati luka hati kamu, dari kehancuran kamu ya, dari kesedihan yang kamu alami. Hadir seseorang yang sebenarnya dia adalah belahan jiwa kamu. Semoga ya, aminkan. Nah, itulah solusinya. Akhirnya hidup kamu akan mulai seimbang, akan mulai stabil. Nah, ini juga ada adjustment, perubahan. Nah, kehilangan seseorang yang kamu cintai, ternyata itu adalah kesempatan kamu untuk menemukan yang terbaik gitu loh. Jadi ada alasannya. Jadi tidak harus kamu kayak menyesal, apa yang terjadi itu jangan kamu sesali. Biarkan itu terjadi. Karena kamu juga tidak bisa mengubah semuanya kan. Tidak bisa, oh aku pengen baik-baik saja nih hidup aku. Ya, kita tidak bisa karena skenario itu udah dibuat oleh Tuhan. Kita hanya bisa menjalankan peran kita. Bisa nggak kita menjadi peran yang baik nggak gitu loh. Aktor yang baik nggak, aktris yang baik nggak gitu. Jadi itu tentang bagaimana kita itu bisa menerima kenyataan, tentang bagaimana kita itu bisa mengikhlaskan, mungkin memaafkan begitu ya. Sehingga akhirnya hidup kita itu akan benar-benar bisa berubah. Pasti kita menemukan kebahagiaan. Jadi ini hebatnya kamu, ya.
Ya mungkin ini, lebih tepatnya dari kalau kita ambil ya, tema dari reading kita untuk di bulan September ini, hadirnya seseorang ya, bisa jadi ya, hadirnya sesuatu hal yang begitu istimewa ke dalam hidup kamu. Setelah kehancuran, setelah, eee, apa ya, kesedihan, setelah adanya kabut hitam, ya akan ada pelangi, ya. Tak mungkin kabut hitam selamanya kan, nggak mungkin. Jadi pasti ada hari yang cerah, hari yang terang benderang ya, yang akan kamu lewati di sini. Oke? Nah, bisa jadi ini tentang, finansialnya kamu. Jika finansialnya kamu kayak ngerasa, "Oh, aku lagi stuck nih, modal aku lagi down nih," gitu ya, "aku lagi merasa kayak butuh bantuan nih." Bisa jadi hadir seseorang yang akan membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu. Mungkin di situ kamu kayak udah kolek mungkin, terus kamu udah bangkrut, terus kamu itu udah kayak dicampakkan oleh klien-klien gitu ya, atau produk kamu gagal semuanya, yang kamu jual itu gagal. Nah, atau kamu di dalam suatu, perusahaan, kamu sudah tidak diprioritaskan lagi. Di situ kamu kayak ngerasa, "Ini masalah dalam hidup aku." Nah, solusinya apa? Kamu akan menemukan solusinya. Apakah itu orangnya toksik? Apakah itu orang-orang di sekeliling kamu itu manipulatif? Ya, kamu berhak, kamu harus gitu loh untuk keluar dari kondisi itu, ya. Karena jika kamu bertahan, otomatis kamu akan merasa hidup kamu itu berada di dalam ancaman, berada di dalam keterpurukan, ya. Kamu tidak akan bisa berkembang. Ya, saatnya kamu mengambil keputusan untuk melepaskan. Karena nantinya di bulan September ini itu akan banyak hal-hal baru yang akan kamu temui, ya. Banyak hal-hal baru yang akan kamu miliki juga, yang akan kamu jumpai. Arti kata ya orang baru, ya, pekerjaan baru, terus ya bisa jadi teman-teman baru. Intinya yang satu circle dengan kamu, oke? Banyak hal-hal baru yang akan kamu jumpai nantinya di bulan September. Karena di sini nantinya kan ada semuanya itu akan tertutup gitu ya, akan tertutup oleh kabut hitam. Otomatis kamu tidak bisa melihat kan, melihat si A, melihat si B, melihat A gitu ya, melihat ini, melihat itu gitu ya. Tetapi setelah kabut hitam itu, bergeser atau hilang, yang ada hal-hal baru yang akan kamu lihat. Semoga ya, aminkan saja. Karena di sini juga aku merasakan ada nanti orang yang iri sama kamu. Ini juga berhubungan dengan pekerjaan kamu. Ada orang yang tidak suka dengan kamu, ya. Ada orang yang suka mengabaikan kamu. Kamu merasa tidak bahagia, ya. Di situ kamu akhirnya berani untuk mengambil keputusan, berani untuk bertindak. Yang akan kamu dapatkan nantinya ke depan apa? Ya pasti kebahagiaan, ya. Jika kamu memperjuangkan kebahagiaan itu. Kita akan coba lihat bagaimana di sini tentang percintaannya kamu. Kita akan bahas percintaan kamu di sini ya. Percintaannya kamu. Seperti apa? Oh, ya. Nah, banyak memang yang seperti membohongi kamu, yang menipu kamu di sini ya. Di sini ada Bundaris, not dealing. Saat ini mungkin kamu sudah berpisah dengan seseorang yang kau fokuskan. Siapa yang kau fokuskan di sini? Seseorang yang tadi sudah menyakiti kamu, seseorang yang sudah berkhianat terhadap kamu, dan kamu sudah meninggalkannya. Karena aku melihat di sini ada yang membatasi hubungan kamu dengan dia. Ya, yang membatasi itu bisa jadi ada keluarga yang tidak suka, terus ada perbedaan antara kamu dengan dia, atau mungkin dia yang jauh gitu ya. Sehingga membuat kamu kayak ngerasa, oh mungkin bukan saatnya kita berjodoh. Ya, kalau jodoh pasti akan bertemu apapun itu. Ya, di antara kamu dengan dia pasti akan ada yang rela berkorban demi cinta yang diinginkan gitu loh. Oke. Nah, ini ada mess, ada hiding true feeling. Ada perasaan yang tersembunyi ini akan terungkap. Atau ada seseorang yang sudah membohongi kamu dan kebohongan itu akan terungkap di sini. Ya. Mungkin saja seseorang itu sudah menghadirkan orang ketiga,
seseorang itu sudah menghadirkan orang lain gitu ya, atau dia menutupi cinta dia ke kamu itu ternyata tidak tulus, hanya sekedar untuk memanfaatkan. Bisa jadi ya. Nah, jadi ini, kamu akan ngerasa kaget, kaget banget. Kok bisa ya, aku sudah lama berkorban buat kamu, aku sudah lama mencintai kamu dengan tulus. Tapi balasan kamu apa? Kamu disakiti, kamu dikhianati, ya mungkin ini kabut hitam. Tetapi di saat kamu menerima keadaan ini, di saat kamu melepaskan, memaafkan, kamu merubah pikiran kamu, ya kalau ini memang harus terjadi, ya terjadilah. Oke? Karena bisa jadi ini adalah akan ada hikmahnya gitu loh. Jika kamu ikhlas, maka kamu yakin suatu saat nanti kamu akan ketemu. Karena di sini akan hadir seseorang ke dalam hidup kamu. Ya, hadir seseorang yang mungkin akan bisa mengobati luka hati kamu, yang bisa membuat kamu bahagia di sini. Ya, ada seseorang tersebut. Nah, jelas sekali hubungan kamu dengan dia kayak disabotase. Arti kata ada orang ketiga di antara kamu dengan dia. Seolah-olah ini mungkin saja orang iri. Orang ini iri, mungkin dia tidak suka melihat kamu punya hubungan dengan si A. Ternyata dia suka sama si A. Akhirnya melakukan segala cara agar hubungan kamu pisah. Nah, tapi kamu mencoba untuk berpikir positif. Ya udah deh, kalau yang terjadi arti kata dia bukan yang terbaik buat aku. Dan aku yakin suatu saat nanti ada yang lebih baik lagi. Oke? Dan akhirnya kamu mencoba untuk membuat sebuah perubahan pada hidup kamu. Perubahan itu apa? Ya fase baru pastinya. Mungkin kamu dengan sendirinya saat ini kamu lebih kepada self love, kamu lebih mencoba untuk meningkatkan value-nya kamu, sehingga nantinya banyak orang-orang menyukai kamu. Salah satunya ya, seseorang ini akan memperjuangkan kamu. Seseorang ini akan rela berkorban buat kamu. Jadi kamu harus yakin, pasti akan ada seseorang tersebut. Oke? Karena apa ya, kamu di sini kayak benar-benar kayak, "Oh, aku nggak mau lagi nih berada di posisi ini," gitu ya. "Aku nggak mau lagi nih dikuasai oleh energi negatif." Kamu mau buat perubahan di sini, yang membuat akhirnya hidup kamu benar-benar melewati fase-fase yang berat di sini, ya. Oke, kita akan coba lihat, eee, bagaimanakah perasaan terdalam seseorang saat ini. Fokus ke bidang kartu ini ya. Oke. I'm very jealous person. Nah, ternyata seseorang ini, ya mungkin ada yang akan datang kepada kamu ini, dia sebenarnya orang yang suka cemburuan. Jadi kalau dia suka cemburuan, dia bermohon ya untuk dimengerti gitu loh. Arti kata dia kalau cemburu itu pasti sayang sama kamu gitu ya. Jadi inilah tentang seseorang yang mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu. Ini isi hatinya. Kata hatinya saat ini. Ternyata dia orang yang pencemburuan ya. Dia seseorang yang mungkin, wah tidak bisa nih melihat kamu dengan yang lain, atau dia tidak bisa nih jauh dari kamu ya, atau kamu berteman dengan sesama jenis aja, dia kayak udah cemburu aja gitu loh. Dia pengennya berada di samping kamu terus. Nah, mungkin bisa jadi ya, ini yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Makanya dia seperti ingin perjuangkan kamu. Dia merasa adanya kenyamanan yang dia dapatkan dari kamu. Oke? Di sini I just dream and wish for everything. Aku hanya bermimpi dan berharap untuk segalanya. Nah, seseorang ini ya kayak pengen banget untuk membahagiakan kamu. Ya mungkin dia juga ingin melakukan segala hal untuk kamu begitu ya. Seseorang ini mungkin bisa dikatakan orang baru ya. Setelah kamu itu dikhianati, ditinggalkan, diabaikan, disakiti ya. Dan akhirnya di saat kamu coba untuk berpikir positif, melepaskan, disitulah kamu menemukan seseorang yang tepat ya. Dan orang itu, do you think about me too? Nah, dia sangat memikirkan kamu. Apakah kamu memikirkan dia? Nah, di sini dia juga merasa adanya keraguan. Apakah kamu mencintai aku dengan tulus? Apakah kamu sudah bisa move on? Nah, mungkin ini jadi pertanyaan dalam dirinya ya. Karena mungkin bisa jadi ekspresi kamu ke dia itu mungkin biasa aja. Dia tidak apa ya, melihat adanya ketulusan ataupun keseriusan dari kamu. Ya. Di sini dia begitu mencintai kamu, sangat mencintai kamu.
Angka 1 ya, cup. Cup ini tentang sebuah cinta. Angka 1 itu adalah sebuah awal ya. Arti kata ada seseorang yang akan memulai satu hubungan dengan kamu. Nah, inilah keinginan dia. Dia seperti ingin, nah ini ada angka 1 ya. Arti kata antara kamu dengan itu juga bisa mirror gitu loh. Bisa punya rasa yang sama. Ada chemistry mungkin antara kamu dengan dia. Dan memang inilah jodoh. Terkadang kita juga mikir ya, kalau jodoh itu pasti akan ketemu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk masalah finansialnya kamu. Oke. Finansialnya kamu seperti apakah yang akan terbaca untuk finansialnya kamu. Dan untuk zodiak-zodiak yang terkondisi dengan kamu, kita juga akan lihat ya di sini. Well of Fortune. Akan ada perubahan ya dalam masalah finansialnya kamu, di mana mungkin tadinya aku katakan ada kabut hitam ini mungkin ada masalah dalam finansialnya kamu, tapi di sini akan ada perubahan. Perubahan itu ya tentunya ke arah yang lebih baik gitu ya. Harapan kita seperti itu ya kan. Nah, ini juga ada King of Wands ya. King of Wands ini kamu benar-benar kayak udah take action, melakukan segala cara untuk memperbaikinya. Ini hebatnya kamu ya. Karena setelah kamu melihat satu kegelapan, maka sebuah cahaya terang akan segera kamu lihat dan akan menuntun kamu di sini. Nah, ini zodiaknya Aries, Leo, Sagi ya. Ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius ya. Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, di sini ada Ace of Pentacle. Aku melihat tadi di mana ada kesempatan di sini. Di mana di saat kamu mulai beraksi gitu ya, kamu mulai take action, disitulah nantinya kamu akan mendapatkan kesempatan dan peluang. Ya, bisa jadi ini adalah untuk memperbaiki keuangan yang kamu selama ini. Dan ini kamu bisa jadikan sebuah pelajaran di mana mungkin kamu dulunya kayak yang boros banget. Sesuatu yang tidak penting ya udah kamu beli gitu ya. Nah, saat ini mungkin kamu akan lebih untuk, apa ya, kayak me-manage keuangan gitu ya. Kamu tidak akan sembarangan untuk, mengeluarkan uang lagi. Nah, jika itu kebutuhan, ya kamu wajib untuk mengeluarkannya, begitu. Ya, jadi ini membuat kamu kayak ngerasa, "Oh, ini kesempatan aku." Jadi aku harus membatasi hal-hal yang dulu aku lakukan, aku tidak akan melakukannya saat ini, gitu ya. Ini masalah keuangannya kamu. Kenapa? Karena kamu juga pernah sih dibohongi oleh seseorang, mungkin orang yang kamu percaya ternyata dia sudah membohongi kamu. Mungkin kamu dulunya punya usaha dan kamu lebih mempercayakan kepada seseorang. Ternyata ya orang tersebut intinya ya menyalahgunakan kepercayaannya kamu, membohongi kamu, menipu kamu sampai mungkin keuangannya kamu akhirnya stuck gitu loh. Ya, mungkin sudah melarikan uang kamu, karena kamu terlalu percaya sama dia, gitu loh. Nah, sekarang mungkin kamu akan lebih selektif lagi dan kamu akan lebih langsung turun gitu loh. Turun tangan ya untuk, melakukan pekerjaan-pekerjaan atau usaha atau bisnisnya kamu, oke? Ini ada Queen of Swords. Kamu mulai berpikir untuk hal itu, sangat berpikir sekali. Dan akhirnya ada Two of Pentacles, keseimbangan, kestabilan akan kamu miliki di sini. Ya. Nah, aku juga melihat kalau tentang kesehatan, jika udah keuangan stabil, maka kesehatan kamu akan stabil. Karena dulunya kamu sempat juga sih kayak migrain atau apa ya, karena terlalu banyak pikiran. Tapi kamu buat happy aja di sini. Itu membuat kamu cepat sembuh di sini, ya. Jadi mungkin kamu juga di sini mungkin lebih jaga kesehatan, jangan banyak mikir, terus kamu juga jangan mikirin orang-orang yang, iri sama kamu ya, karena itu nantinya akan membuat mood bosan kita jelek gitu loh. Oke, nah jadi buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.